Bab 1461 Momen Keputusasaan. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Fang Yu segera menoleh dan melihat keluar loteng. Melalui penglihatan Eye of Insight, dia melihat beberapa siluet manusia muncul di gerbang loteng kecil ini. Mata Fang Yu sedikit basah saat dia menyempitkan pandangannya. Benar saja, di dalam siluet humanoid ini, ada juga mayat sungguhan. Zhao Jidao, orang tua Zhao Xuan, dan anggota inti keluarga Zhao lainnya, muncul di gerbang satu demi satu. Mereka seperti Zhao Xuan, mata mereka terbuka lebar, ekspresi mereka berubah, dan darah mengalir dari fitur wajah mereka. Noda darah di wajahnya telah berubah menjadi hitam, dan dia jelas sudah mati beberapa lama. Melihat mayat-mayat yang muncul satu demi satu, Fang Yu mengerutkan kening. Dia awalnya mengira keluarga Zhao dibawa pergi dengan cara yang aneh, itu bisa menyelamatkan nyawanya. Namun kenyataan di hadapannya melampaui ekspektasi Fang Yu. Kelompok keluarga Zhao ini, benar-benar mati. Bahkan bisa dikatakan, kecuali Zhao Zinan yang dibawa pergi oleh Fang Yu, keluarga Zhao dihancurkan. Karena kamu akan membunuh anggota keluarga Zhao ini, mengapa kamu membawa mereka pergi? Sekarang mayat itu digunakan untuk menciptakan ilusi bagi Zhao Zinan, dan mengapa? Situasi di depan kita cukup aneh. Mata Fang Yu berkedip-kedip, dan perasaan spiritualnya telah dilepaskan untuk menutupi seluruh area villa tempat keluarga Zhao berada. Pada saat yang sama, dia melihat sekeliling, menggunakan mata wawasan untuk menemukan keberadaan di balik layar. Pada saat ini, Zhao Zinan berbalik dan melihat ke arah gerbang. Kakek, orang tua, Zhao Zinan melihat ke arah gerbang, air mata berkaca-kaca. Tapi dari penampilannya, dia menghela nafas lega saat ini, air mata di matanya juga membawa kebahagiaan. Pada saat ini, dalam ilusi yang tidak bisa dilihat Fang Yu. Zinan, setelah kejadian ini, kamu kembali kepada kami. Zhao Jidao berkata sambil tersenyum. Ya, Zinan, kami benar-benar tidak terbiasa tanpamu di sisi kami. Kata orang tua Zhao Zinan juga. Zhao Zinan tidak berbicara, tetapi hanya melihat anggota keluarga di depannya. Tampaknya itu bukan masalah besar, semua orang tersenyum. Hebat, keluarganya baik-baik saja, hebat. Dadada, saat itu, terdengar suara langkah kaki. Zhao Xuan berjalan ke tubuh Zhao Zinan, mengangkat tangannya, dan membelai kepala Zhao Zinan. Kakak, apakah kamu mengkhawatirkan kami selama ini? Maaf, kakak tidak melakukan pekerjaan dengan baik, seharusnya aku memikirkan cara untuk menghubungimu. Zhao Xuan berkata dengan nada meminta maaf. Tidak masalah, kamu baik-baik saja. Zhao Zinan memandang Zhao Xuan di depannya dan berkata dengan gembira. Jangan menangis, kita tidak akan mengalami kecelakaan apapun di masa depan. Zhao Xuan mengangkat tangannya, dengan lembut menyeka air mata dari sudut mata Zhao Zinan, dan berkata, selamanya, aku tidak akan membuatmu merasa takut lagi. Ya, Zhao Zinan menggigit bibir merahnya, suaranya sedikit bergetar. Selama ini, dia sudah lama tidak mendapatkan istirahat yang baik karena kekhawatiran. Hati terus menahannya, karena takut mendengar kabar buruk. Kini, hati ini akhirnya lepas. Kakak baik-baik saja, orang tua baik-baik saja, kakek dan yang lainnya baik-baik saja. Saudari Zheng Shui berkata bahwa saat ini, semua ras asing di semua wilayah utama telah dibasmi oleh saudara Fang Yu. Semuanya dikembalikan ke masa tenang sebelumnya. Seperti yang kakaknya katakan, dia tidak perlu takut lagi. Saudaraku, jika saudara Fang Yu mengizinkanku, aku akan pulang. Zhao Zinan mengangkat kepalanya dan menatap Zhao Xuan di depannya. Wajah tampan Zhao Xuan masih tersenyum. Namun entah kenapa, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat saat ini. Pada saat yang sama, tangan kanannya di pipi Zhao Zinan tiba-tiba kehilangan suhunya dan menjadi sangat dingin. Zhao Zinan tertegun sejenak, menatap Zhao Xuan di depannya dengan tatapan kosong. Saat ini, senyuman di wajah Zhao Xuan perlahan menghilang. Matanya perlahan melebar dan bola matanya melotot. Wajahnya berangsur-angsur berubah. Garis noda darah muncul di bawah sudut matanya, di bawah lubang hidung, dan di bawah sudut mulutnya. Zhao Zinan membuka matanya lebar-lebar, menatap Zhao Xuan di depannya selama beberapa detik, lalu berteriak dan mundur 2 langkah. Aku menyalahkanmu, aku menyalahkanmu. Pada saat ini, Zhao Xuan di depannya tiba-tiba mengeluarkan suara dingin. Mulutnya tidak bergerak,
tetapi suaranya jelas terdengar di telinga Zhao Zinan. Jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin keluarga kita bisa mati secara tragis? Mata Zhao Xuan yang terangkat tajam menatap Zhao Zinan. Wajah Zhao Zinan pucat, tubuhnya gemetar, dan dia hampir jatuh ke tanah. Dia memandang Zhao Xuan di depannya, seluruh tubuhnya dingin, dan jantungnya sepertinya berhenti berdetak. Kakak yang paling mencintainya, bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu padanya? Momok, mengapa kamu menyakiti keluarga Zhao kami? Mengapa kamu membunuh kami semua? Pada saat ini, anggota keluarga Zhao yang berdiri di gerbang, mengeluarkan suara pada saat yang bersamaan. Wajah mereka sama-sama terdistorsi, dan fitur wajah mereka berdarah. Selusin pemandangan dingin dan penuh kebencian tertuju pada tubuh Zhao Zinan. Wajah Zhao Zinan tidak berdarah, dan tubuhnya yang halus gemetar hingga dia hampir tidak bisa berdiri. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi Zhao Xuan di depannya, serta anggota keluarga lainnya, sangatlah aneh. Wajah mereka sepucat kertas dan masih mengeluarkan darah, seperti orang mati. Dan apa yang mereka katakan merusak suasana hangat tadi. Tapi tidak peduli apa yang dikatakan anggota keluarga lainnya. Zhao Zinan hanya peduli dengan apa yang dikatakan saudaranya, Zhao Xuan. Dia membuka matanya lebar-lebar, air mata berkaca-kaca, menatap Zhao Xuan di depannya. Dia gemetar, saudaraku. Bencana, bencana, kamu membunuhku. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang kamu membunuh semua orang, kamu seharusnya tidak ada di dunia ini. Suara duka Zhao Xuan terus menyebar ke telinga Zhao Zinan. Suara yang familiar dan asing ini kini telah menjadi pisau tajam yang menusuk hati Zhao Zinan yang tak terhitung jumlahnya. Pisau demi pisau, pisau demi pisau. Pada saat ini, Zhao Zinan merasa hati itu bukan lagi miliknya. Ada keputusasaan di matanya yang hitam, putih dan jernih. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi apa yang dikatakan Zhao Xuan menghancurkan hatinya. Saudaraku, apa yang terjadi? Katakan padaku. Zhao Zinan gemetar, dan suaranya sangat lemah. Aku dibunuh olehmu, aku terbunuh oleh bencana ini. Zhao Xuan mengambil 2 langkah ke depan, mengulurkan tangan dingin itu, dan mencubit leher Zhao Zinan. Zhao Zinan bahkan tidak berteriak atau melawan. Dia menatap Zhao Xuan di depannya dengan tatapan kosong, matanya yang cerah sudah redup, dia kehilangan semua spiritualitas dan cahayanya. Zhao Xuan mengambil 2 langkah ke depan, mencubit leher rapuh Zhao Zinan dengan kedua tangannya. Anggota keluarga lain di kejauhan juga bergegas maju. Kebencian dan niat membunuh di mata mereka sangat kuat. Dingin, putus asa, dan tidak berdaya. Hanya dalam beberapa menit, Zhao Zinan sepertinya telah jatuh dari surga ke neraka. Dia menutup matanya, air mata jatuh dari sudut matanya. Zinan, waktunya bangun. Saat ini, suara laki-laki terdengar di telinga Zhao Zinan. Zhao Zinan terkejut, membuka matanya dan melihat Fang Yu mengerutkan kening di depannya. Pada saat ini, Zhao Zinan mengabaikan hal lain, membuka tangannya dan memeluk Fang Yu. Sekarang, dia akhirnya merasakan kehangatannya. Ibarat menangkap sedotan terakhir di tepi tebing yang akan jatuh ke jurang tak berujung. Namun, meski tubuh bisa merasakan kehangatan, hati tetap saja sangat dingin. Apa yang terjadi sekarang sudah terjadi dan tidak bisa dilupakan. Zhao Zinan memeluk Fang Yu erat-erat, tubuhnya gemetar hebat. Wow, binatang pemakan langit melompat ke bahu Fang Yu dan menggonggong ke arah Zhao Zinan, seolah dia ingin menghiburnya. Zinan, kamu baru saja diberi teknik ilusi. Tidak peduli apa yang kamu lihat, itu semua palsu. Fang Yu berpikir sejenak dan berkata, dia tidak tahu apa yang dilihat Zhao Zinan di dunia fantasi. Tapi yang jelas, itu pasti hal yang buruk. Dan mayat asli tersembunyi di bawah sosok manusia. Fang Yu tidak berencana memberitahu Zhao Zinan secara langsung. Dia sangat jelas tentang hubungan antara Zhao Zinan dan saudara laki-laki dan perempuan Zhao Xuan. Jika Zhao Zinan tahu bahwa Zhao Xuan sudah mati, saya khawatir dia akan langsung pingsan. Oleh karena itu, Fang Yu memutuskan untuk memaksakan segalanya pada ilusi, untuk sementara menyembunyikan fakta bahwa keluarga Zhao telah menghancurkan pintu. Benar saja, setelah mendengar apa yang dikatakan Fang Yu, Zhao Zinan perlahan mengangkat kepalanya. Pada saat ini, rongga matanya sedikit merah dan bengkak, dan wajahnya yang polos dan lembut berlinang air mata, wajahnya sangat pucat dan menyedihkan. Saudara Fang Yu, saya melihatnya. Suara Zhao Zinan bergetar, mencoba menceritakan apa yang baru saja terjadi.
Tetapi ketika dia memikirkan penampilan kakak laki-lakinya yang mengerikan, dadanya terasa sesak dan tidak dapat berbicara. Cepat lupakan semua yang kamu lihat, itu semua palsu dan tidak ada artinya, kata Fang Yu. Petik 2 titik titik titik. Zhao Zinan secara alami mempercayai kata-kata Fang Yu dan berkata. Setelah mengetahui bahwa semua yang dilihatnya hanyalah ilusi, suasana hatinya menjadi sangat tenang, dan tubuhnya perlahan berhenti gemetar. Tapi saat ini, palsu, ide yang naif. Sepertinya aku harus membawa mayat-mayat ini keluar sebelum kamu bisa menerima kenyataan. Suara wanita datang dari segala arah dan bergema di aula. Bas, aula tiba-tiba mulai berkedip. Mayat di bawah sosok manusia itu muncul satu persatu, tergeletak di lantai di depan Fang Yu dan Zhao Zinan. Total ada 27 orang, semuanya adalah anggota inti keluarga Zhao. Zhao Jidao, Zhao Xuan, orang tua Zhao Zinan, semuanya ada di antara mereka. Tubuh mereka kaku, wajah mereka bengkok, mata mereka melotot, dan kematian mereka sangat mengerikan. Sulit membayangkan apa yang mereka lihat di saat-saat terakhir sebelum mereka meninggal. Melihat mayat di depannya, mata Fang Yu dingin. Jangan menyimpan ilusi apapun, aku akan memberitahumu saja, semua kerabatmu, kami membunuh mereka, tidak ada yang tersisa. Saat ini, suara wanita yang menggoda muncul lagi. Ledakan, Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya, melontarkan energi nyata ke arah pintu. Ledakan, Zenki meledak di gerbang, sesosok tubuh mengerang, terjatuh, dan menghantam tanah puluhan meter jauhnya. Apakah kamu pikir kamu bersembunyi di kegelapan? Aku tidak bisa melihatmu. Fang Yu melihat sosok yang tergeletak di tanah dan berkata dengan dingin. Sosok ini berdiri dari tanah yang runtuh, menepuk-nepuk asap dan debu di tubuhnya, dan melihat lokasi Fang Yu. Dan Fang Yu juga melihat sosok ini. Ini adalah wanita berjubah kuno. Wajahnya menggoda, bibirnya semerah darah, dan ada tanda bunga merah bening di keningnya. Meskipun dia terlihat muda, Fang Yu tahu betul bahwa usia sebenarnya wanita ini sangat besar. Karena dia mengenali tanda bunga merah di dahi wanita itu. Ini adalah tanda eksklusif dari murid sejati Sekte Mihuazong, Sekte kelas 2 tahun. Ini, Sekte Bunga Misterius, telah menghilang lebih dari 1500 tahun yang lalu. Namun, tanda di dahi wanita di depannya menunjukkan identitas murid aslinya. Saat ini, Fang Yu teringat lelaki tua dari Bitianzong yang dia lihat terakhir kali di desa Heishi. Mereka juga lahir di sekte yang telah lama menghilang, dan mereka juga mengenakan jubah kuno. Mereka sepertinya berasal dari zaman itu, cukup aneh. Hanya saja mereka memiliki identitas yang bersatu, penghukum. Eksistensi di balik alien. Mihuazong paling jago dalam teknik ilusi memindahkan bunga dan pohon, tidak heran teknik ilusi barusan. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Layak menjadi seseorang yang tidak bisa diambil alih oleh putra guntur. Sungguh menakjubkan. Pada saat ini, wanita penggoda itu menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata sambil mencibir. Kalau begitu, apakah kamu masih di sini untuk mati? Fang Yu berkata dengan cahaya dingin di matanya. Saya punya misi yang harus diselesaikan. Wanita penggoda itu berkata dengan bercanda, mengenai kematian, itu belum tentu. Di antara kata-katanya, pandangannya beralih ke Zhao Zinan di sebelah Fang Yu. Fang Yu mengerutkan kening dan memandang Zhao Zinan. Pada saat ini, Zhao Zinan menatap lurus ke 27 mayat yang tergeletak di depannya. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan putus asa. Ya, perhatikan baik-baik kematian anggota keluargamu. Mereka semua mati karena kamu. Wanita penggoda di luar gerbang berteriak, apa yang kamu lihat tadi bukanlah ilusi, tapi sebelum mereka mati, itu benar-benar ada di dalam hatiku. Aku hanya mengatakan apa yang mereka katakan. Boom! Sebelum wanita penggoda itu bisa menyelesaikan kata-katanya, kemarahan yang nyata meledak padanya. Wajah wanita itu berubah dan dia segera mengucapkan mantranya. Wow! Tubuhnya berubah menjadi awan asap merah muda, tersebar di udara, menghindari pemboman frontal terhadap Zenki. Hehe, Fang Yu gelombang www.novelringan.com gelombang apapun yang kamu lakukan, kamu tidak dapat mengubah fakta. Wanita itu tertawa keras, dan berkata dengan nada provokatif. Mata Fang Yu dingin, dia masih belum tahu tujuan pihak lain. Para penghukum ini dulu mengincarnya, tapi kali ini, mengapa mereka menjadi Zhao Zinan? Apalagi jika targetnya adalah Zhao Zinan, mengapa menggunakan cara ini daripada menyerang secara langsung?
Membunuh seluruh keluarga Zhao akan memberikan pukulan besar bagi suasana hati Zhao Zinan. Tapi, apa gunanya kejutan emosional seperti ini bagi si penghukum? Jika mereka ingin menyingkirkan Zhao Zinan, bunuh saja mereka secara langsung. Jika tujuannya sama dengan iblis aslinya, maka Zhao Zinan harus dibawa pergi. Tapi sekarang, apa tujuan menyebabkan gangguan psikologis Zhao Zinan seperti ini? Petik 2. Kontainer yang malang, aku belum tahu misiku. Saat ini, wanita itu berkata pelan. Tidak, tidak. Zhao Zinan berlutut di tanah, mata terbuka lebar, memandangi mayat di depannya. Saudara laki-laki Zhao Xuan, yang paling mencintainya, hanya berbaring di lantai yang dingin, tidak bergerak, tidak bernapas. Ini tidak benar, itu tidak benar. Zhao Zinan menggigit bibirnya dengan darah, seluruh tubuhnya gemetar. Ngomong-ngomong, aku akan menunjukkan kepadamu saudara yang paling kamu sayangi, seperti apa dia sebelum dia meninggal. Suara wanita itu terdengar lagi. Detik berikutnya, Zhao Zinan gemetar, dan gambar terakhir Zhao Xuan sebelum kematiannya muncul di hadapannya. Wanita itu mengangkat telapak tangan kanannya dan menyentuh keningnya. Zhao Xuan terkejut, tubuhnya bergetar tiba-tiba, wajahnya berkerut, dan napasnya mati seketika. Melihat pemandangan ini, Zhao Zinan disambar petir, dan otaknya hampir pecah, sangat menyakitkan hingga dia tidak bisa bernapas. Tidak, tidak, Zhao Zinan memegang kepalanya, dengan kedua tangan, berlutut di tanah, kesakitan. Fang Yu berlutut, mencoba membantu Zhao Zinan berdiri. Namun, sebelum tangannya menyentuh tubuh Zhao Zinan, kekuatan yang sangat menakutkan keluar dari tubuh Zhao Zinan. Boom, seluruh loteng langsung runtuh. Fang Yu, yang paling dekat dengan Zhao Zinan, hanya merasakan sensasi panas di wajahnya. Dia terlempar keluar loteng dengan Sky Eater. Fang Yu berdiri kokoh di udara, melihat area yang berubah menjadi reruntuhan di depan, dan matanya terkejut. Saat ini, Zhao Zinan memiliki gelombang udara yang kuat di lapisan luar tubuhnya. Gelombang udara ini perlahan mengembang, seperti angin puting beliung, menutupi tubuhnya di dalamnya. Boom, guntur mengaum di langit. Fang Yu mendongak dan menyadari bahwa pada suatu saat, langit sudah tertutup awan. Retak, guntur dan kilat menyambar di awan gelap. Ini adalah... Fang Yu menyipitkan mata dan melihat posisi Zhao Zinan lagi. Wadah yang begitu sempurna ditempatkan di depanmu, tetapi kamu tidak tahu cara menggunakannya. Fang Yu, bagaimanapun juga, kamu harus membayar atas kebodohanmu. Suara wanita itu terdengar lagi, bergema di udara. Fang Yu tidak berbicara, tetapi memandang Zhao Zinan. Mengenai wadahnya, dia hanya menerima penjelasan dari iblis sebelumnya. Fisiknya, pilih satu di antara miliaran. Kehendak apapun, jiwa apapun, bahkan secercah kesadaran ilahi, dapat ditampung oleh tubuhnya. Saya tidak menemukannya, akan ada makhluk dari ras kuno lainnya yang mendatanginya. Dia adalah sebuah wadah, inilah misi utamanya. Kata-kata ini diucapkan secara pribadi oleh iblis asli di bawah tekanan Fang Yu. Setelah itu, Fang Yu juga menguji fisik Zhao Zinan yang memang sangat aneh. Semburan energi sejati akan diserap ke dalam tubuhnya, dan bahkan kesadaran ilahi akan terlibat di dalamnya, dan hanya sebagian kecil dari apapun yang dapat dilihat. Dan ketika dia mendekati buah belimbing, aura kehidupan yang dipancarkan buah belimbing akan jauh lebih kuat. Alasan untuk semua ini, ada di tubuhnya. Namun, bahkan Eye of Insight tidak dapat menembus rahasia tubuh Zhao Zinan. Saat ini, fisik Zhao Zinan, untuk pertama kalinya berubah secara aktif. Fang Yu tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Tapi dia mengerti mengapa penghukum dengan sengaja menyebabkan Zhao Zinan pingsan. Saya khawatir, adalah cara untuk membangunkan fisiknya. Bas, pada saat ini, wanita menggoda dari Misty Flower Sect muncul di udara di area lain. Dia menatap Zhao Zinan di bawah. Gelombang tubuh Zhao Zinan menjadi semakin kuat, dan nafas aneh menyelimuti dunia. Pada saat yang sama, dia terlihat di tengah gelombang udara, dan tubuhnya perlahan mulai kabur dan menjadi jernih. Sudah hampir waktunya, wadahnya akan segera dibuka. Wanita itu mengangkat kepalanya, melihat ke awan gelap di atas, dan berkata, bersiaplah. Boom, pada saat ini, guntur di udara menjadi lebih keras dan lampu listrik lebih sering berkedip. Mata Fang Yu sangat menakjubkan. Dia samar-samar merasakan apa yang ingin dilakukan wanita itu. Terhubung dengan kata-kata yang diucapkan iblis sebelumnya. Kehendak,
jiwa, atau kesadaran ilahi apapun dapat terkandung dalam tubuh Zhao Zinan. Setelah benda-benda ini masuk ke tubuh Zhao Zinan, saya khawatir semuanya akan pulih sepenuhnya. Tujuan dari penghukum adalah untuk menghidupkan kembali keberadaan yang sangat kuat melalui tubuh Zhao Zinan. Mata Fang Yu berkedip saat dia berpikir. Ledakan. Saat ini, guntur di langit semakin kencang. Dan nafas Zhao Zinan menjadi semakin kuat. Gelombang udara yang menyebar dari tubuhnya telah membentuk tornado, menghubungkan dunia. Di tengah tornado, tubuh Zhao Zinan bersinar dengan cahaya yang sangat menyilaukan. Pada saat ini, melalui mata wawasan, Fang Yu dapat melihat, seluruh tubuh Zhao Zinan menjadi kabur, hanya menyisakan sedikit garis luar. Di dalam garis besarnya, ada bagian yang kosong. Wadah, Fang Yu mengerutkan kening. Ledakan. Pada saat ini, semburan nafas agung menekan dari atas. Nafas ini, Fang Yu telah melakukan kontak sebelumnya. Itulah nafas yang saya rasakan di Yutianlin pada awalnya. Pada saat itu, nafas inilah yang menghidupkan kembali teratai darah itu. Nafas para leluhur, Wu Yun, klan kuno, apakah ini, dewa kuno? Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat awan hitam besar yang menekan ke atas, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti maksud wanita itu. Melalui tubuh Zhao Zinan, apa yang disebut dewa kuno telah pulih sepenuhnya. Boom! Fang Yu hendak pergi, ketika cahaya ungu guntur tiba-tiba menimpanya, meledak ke arahnya. Kekuatan-kekuatan guntur ini sangat menakutkan, memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Boom! Fang Yu jatuh ke tanah. Tanah di seluruh area villa meledak. Masih banyak orang yang tinggal di dalamnya. Orang-orang ini diusir tanpa menyadarinya, atau dibunuh secara langsung. Angin menyapu, kekuatannya meledak. Tidak ada yang menyangka bahwa pada saat ras alien bubar, kawasan villa mewah di metropolis selatan ini akan hancur. Tornado tempat Zhao Zinan berada semakin kuat, dan tubuhnya menjadi kabur sepenuhnya. Di saat yang sama, awan gelap di langit bergelombang seperti gelombang. Awan hitam besar mulai mengembun menjadi bola. Lambat laun, bentuk kepala besar muncul di langit. Hula, saat ini, radius ratusan kilometer tertutup awan gelap, dan hujan deras turun. Dan kepala di tengah awan gelap sama mengejutkannya dengan wajah asli Dewa Iblis. Boom! Kedua bola mata besar di kepala ini menunduk. Dan di bawahnya adalah tempat Zhao Zinan berada. Saat ini, nafas yang dikeluarkan oleh Zhao Zinan gelombang www.novelringan.com gelombang telah mencapai titik ekstrim. Dewa kuno. Wanita itu menatap kepala besar awan gelap yang terkondensasi di langit, seperti gunung, dengan detak jantung yang sama. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Nafas ini, meski tidak sebaik keberadaan itu, sudah sangat mengejutkan. Tahukah Anda, para dewa zaman dahulu saat ini, belum masuk ke dalam wadahnya. Fang Yu berdiri di tanah dan memandangi kepala besar yang tinggi di langit dengan mata yang menakjubkan. Dia juga pertama kali melihat penampakan dewa kuno. Sepertinya, sungguh mengejutkan. Jangan kaget, saya sarankan kamu naik dan menghentikannya. Li Huoyu tiba-tiba berkata, Tuan, ini waktunya Anda mengambil tindakan. Pada saat ini, tangisan air mata juga terdengar. Hati Fang Yu dikejutkan oleh suara dua roh agung itu. Mereka belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Dan kali ini, mereka sebenarnya mendesak Fang Yu untuk melakukan sesuatu di saat yang sama. Ini menunjukkan bahwa mereka juga sangat prihatin dengan situasi saat ini. Adapun alasannya, Fang Yu menggelengkan kepalanya tanpa mempertimbangkan dengan cermat. Karena waktu sangat mendesak, bahkan jika Li Huoyu dan Chilingters tidak berbicara, dia harus menghentikan rencana pemulihan dewa kuno itu. Ledakan. Di tubuh Fang Yu, Zen Qi meledak, dan cahaya kemasan menyilaukan muncul. Tubuhnya melesat menuju dewa kuno yang tinggi di langit seperti anak panah yang tajam, mencapai kecepatan ekstrim, meninggalkan pelangi emas yang sangat panjang di udara. Fang Yu. Dewa kuno mengeluarkan suara tumpul, matanya berputar dan melihat posisi Fang Yu. Boom! Detik berikutnya, awan gelap yang menutupi langit tiba-tiba mengulurkan tangan raksasa yang tak terhitung jumlahnya yang dipadatkan dengan aura abu-abu dan hitam. Mereka menyerang Fang Yu dari segala arah secara bersamaan. Tangan raksasa yang menjulur dari awan gelap membentang tanpa batas, melayang di udara. Murid Fang Yu terus berlari menuju posisi kepala seperti nyala api kemasan, menjadi lebih cepat.
Ledakan sonik terdengar, dan dunia seolah terpecah. Sebelum kecepatan melawan langit, tangan raksasa yang tak terhitung jumlahnya yang terulur dari awan gelap tampak sangat lambat. Dalam sekejap mata, Fang Yu bergegas dari tempat yang sangat jauh ke posisi kurang dari 100 meter dari kepala Dewa Kuno. Lihatlah kepala ini dari dekat lagi, untuk merasakan kebesarannya. Itu seperti gunung hitam yang tergantung di langit, tapi dengan wajah yang menakutkan. Ini adalah penguasa klan kuno, Dewa Kuno. Menurut level makhluk dalam ras purba, itu seharusnya melebihi level makhluk tertinggi. Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya sambil menatap Dewa Kuno. Ledakan, tanpa peringatan apapun, hanya ledakan Dominating Palm. Boom, energi kemarahan yang sangat besar meledak ke arah para Dewa Kuno, sangat kuat. Mata besar Dewa Kuno menatap lurus ke arah Fang Yu. Segera, ia tampak mendengus dingin. Bas, di depannya, dinding abu-abu seperti prisma tiba-tiba muncul. Dinding ini tembus cahaya, cukup untuk menutupi seluruhnya. Boom, telapak tangan tiran meledak di dinding ini, meledakkan gelombang udara yang kuat. Dindingnya seperti gelombang laut, menimbulkan gelombang. Dalam gelombang yang berjatuhan, nafas milik telapak tangan yang mendominasi perlahan-lahan tersebar hingga hilang sepenuhnya. Setelah memblokir telapak tangan ini, dinding itu langsung menghilang di udara, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Pada saat ini, tangan raksasa yang terulur di awan gelap juga menghilang. Fang Yu menatap lurus ke arah Dewa Kuno di depan. Dan Dewa Kuno itu menatap Fang Yu di udara dengan tenang. Boom, hanya guntur dan kilat yang menyambar di awan gelap yang masih menderu. Ya Tuhan, akhirnya biarkan aku bertemu denganmu, kata Fang Yu. Dewa Kuno tidak menjawab. Di panggung Zhenyu saat itu, aku membunuh 10 orang kuatmu di depanmu. Kamu bahkan tidak berani melompat keluar, tapi kamu bisa menahannya. Fang Yu berkata sambil tersenyum. Jika aku pulih, semua yang kamu lakukan, kembali ke nol. Pada saat ini, Dewa Kuno mengeluarkan suara yang dalam, yang sepertinya datang dari langit dan bumi, langsung menyentuh hati manusia. Mendengar kalimat ini, alis Fang Yu sedikit tebal, dan sedikit kejutan muncul di matanya. Maksud Dewa Kuno adalah jika berhasil pulih melalui tubuh Zhao Zinan, maka makhluk tertinggi, makhluk tingkat raja, makhluk tingkat senior, dan ratusan ribu makhluk tingkat menengah dan rendah yang dihancurkan oleh Fang Yu sebelumnya. Bisakah dibangkitkan? Segala sesuatu yang dilakukan Fang Yu menjadi sia-sia. Jika kamu memiliki kemampuan ini, kamu adalah dewa sejati, kata Fang Yu. Aku, seorang dewa, kata Dewa Kuno dengan dingin. Ledakan. Begitu suara itu turun, awan gelap di atas mengguntur ribuan guntur ungu. Kekuatan yang terkandung dalam kekuatan guntur cukup untuk menghancurkan nafas. Formasi geng besar reinkarnasi. Fang Yu berdiri di tempat, bermeditasi Fajue dalam hati, telapak tangannya tertutup di depannya. Tiba-tiba, 6 segel emas bersinar muncul di sekitar tubuh Fang Yu. Segel 6 sisi menyelimuti dirinya sepenuhnya. Dan di segelnya, Anda dapat dengan jelas melihat pusaran lampu merah. Ini adalah teknik sihir tingkat semi-abadi, formasi geng besar reinkarnasi. Berdasarkan formasi sihir asli, Fang Yu menggunakan teknik melahap roh di dalam segel 6 sisi. Mantra pertahanan asli kini telah menjadi mantra penyerapan besar. Boom! Detik berikutnya, ribuan guntur ungu yang jatuh dari awan gelap di langit meledak di segel 6 sisi. Bahkan jika berdiri di dalam Gang Seal, Fang Yu bisa merasakan tekanan yang luar biasa. Segel 6 sisi itu bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh. Ki sejati dalam tubuh Fang Yu dikonsumsi dengan kecepatan yang sangat cepat untuk mempertahankan formasi geng besar reinkarnasi. Namun, pada saat yang sama, seni rahasia pemakan roh yang terkandung dalam segel geng terus-menerus menyerap kekuatan guntur tersebut. Kekuatan guntur berubah menjadi energi menyebalkan yang tak ada habisnya dan mengalir ke tubuh Fang Yu. Ini membentuk siklus yang sempurna. Fang Yu menggunakan energi menyebalkan yang disediakan oleh kekuatan guntur untuk memblokir kekuatan guntur ini, dan masih ada surplus. Oleh karena itu, kekuatan ribuan guntur meledak ke dalam satu tubuh, dan terlihat sangat mengejutkan di permukaan. Namun nyatanya, Fang Yu tidak mendapat banyak tekanan. Tuhan, Fang Yu memandang Dewa Kuno itu dengan cibiran di sudut mulutnya. Tuan, itu mungkin tidak terlalu mengancammu sekarang, tapi jika berhasil pulih, maka kekuatannya akan 10 kali lebih tinggi dari sekarang. Kata air mata dingin menangis.
10 kali lebih banyak dari, apakah itu benar-benar dewa? Fang Yu mengangkat alisnya dan tidak mempercayainya. Bajingan itu hanya sekedar gelar, tidak masalah. Yang penting, pemilik harus mencegahnya untuk menyadarkan melalui wadah. Kata air mata dingin. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, bahkan kalian semua sangat peduli. Tampaknya dewa kuno ini sangat kuat. Kami mengatakannya dengan sangat jelas sehingga kamu masih belum mengerti. Pada saat ini, suara tidak sabar Li Huoyu terdengar, yang kami pedulikan bukanlah dewa kuno sialan ini, tapi, wadahnya. Wadah, wajah Fang Yu sedikit berubah, dan hatinya bergerak. Tuan, wadahnya akan segera dibuka. Anda harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadikannya barang eksklusif Anda. Crying Thirst berkata, jika ditempati oleh makhluk lain, wadah itu tidak akan pernah direbut kembali gelombang www.novelringan.com gelombang karena wadah itu hanya memiliki satu kesempatan untuk mengenali Tuhan. Petik 2. Aku sudah mengatakan apa yang tidak boleh dikatakan, aku hanya akan mengatakan satu hal lagi. Li Huoyu berhenti dan berkata, wadahnya harus berhasil. Mengapa? Fang Yu mengerutkan kening. Kenapa? Aku tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu kali ini. Li Huoyu berkata, saya hanya merasa perlu untuk mengingatkan Anda secara tidak dapat dijelaskan. Bagaimanapun, wadahnya pasti berguna. Ini akan sangat membantu Anda di masa depan. Tuan, saya juga tidak mengatakannya, selama saya mengatakannya, saya tidak akan pernah menipu Anda. Nada suara kriogenik masih dingin dan berkata, kamu mungkin tidak percaya pada Li Huoyu, tapi tolong percaya padaku. Pastikan untuk, hentikan makhluk di depanmu dan biarkan wadah itu mengenalimu sebagai tuannya. Fang Yu tidak berbicara lagi, menatap dewa kuno di depan dengan mata tajam. Dia secara alami akan mendengarkan kata-kata dari dua senjata hebat itu. Terlebih lagi, dia tidak pernah berpikir untuk menyadarkan para dewa kuno. Adapun situasi Zhao Zinan, tidak ada waktu untuk memeriksa saat ini. Saat ini, para dewa kuno di depan mereka harus ditangani terlebih dahulu. Saat ini, ibu kota utara melihat sekilas langit. Wang Baohai dan anggota biro pengintipan lainnya melihat ke tirai tipis di depan mereka, wajah mereka pucat dan mata mereka terkejut. Dengan menggunakan instrumen pemantauan, mereka dapat melihat awan gelap turun di ibu kota selatan, serta keberadaan menakutkan yang berdiri di bawah awan gelap seperti gunung raksasa berwajah. Monster macam apa ini? Setelah Fang Yu melakukan tembakan berturut-turut, lebih dari 90% ras alien di dunia tersingkir. Mereka mengira dunia akan segera pulih seperti semula sebelum ras alien muncul. Tapi makhluk menakutkan yang muncul di depan mereka, auranya telah menyebar ke seluruh ibu kota selatan. Ibu kota selatan saat ini, seolah-olah akhir dunia akan datang, sangatlah menyedihkan. Awan gelap menutupi seluruh ibu kota selatan, dan hujan lebat turun. Hujan deras ini sangat korosif. Banyak orang di luar ruangan yang menyentuh tetesan air hujan ini di kulitnya, seperti lilin yang meleleh, terasa nyeri, dan meninggalkan bekas abu-abu hitam. Panggil, di tengah hujan deras, angin menderu-deru. Dari sudut pandang luas, arah angin saat ini di seluruh ibu kota selatan, menyapu sekitar lokasi dewa kuno, yang terlihat seperti pusaran air besar. Ada teriakan dan seruan di mana-mana di ibu kota selatan. Ketakutan merasuki hati setiap orang. Sepertinya, akhirnya telah tiba. Alien yang mengerikan, selalu beri mereka pukulan fatal. Di tengah perairan selatan, di wilayah utama dinasti Shanhai. Di tengah, di istana yang lebih kecil di belakang istana besar. Pada saat ini, permaisuri sedang berdiri di tengah aula dengan kepala tertunduk. Tidak ada seorang pun di depannya. Namun di atas tempat duduk yang tinggi terdapat tirai air yang digantung. Di dalam tirai air, punggung berbulu halus terlihat. Tampaknya itu adalah seorang pria, terletak di dalam garis bulat melingkar. Yang mulia, mengapa mereka memilih klan kuno? Wadahnya, bukankah yang mulia harus mendapatkannya? Dalam nada bicara permaisuri, ada ekspresi kemarahan yang jarang terjadi, sangat dingin. Sosok belakang tirai air tidak bergerak. Sosok belakang ini adalah makhluk tertinggi yang memerintah seluruh dinasti Shanhai, Shanhai hebat. Bagaimana mereka memutuskan? Tidak ada yang bisa ikut campur, termasuk aku, termasuk kamu. Suara laki-laki Kaisar Shanhai yang dalam dan magnetis terdengar dari tirai air. Saya hanya merasa tidak berharga bagi yang mulia. Orang-orang zaman dahulu hampir sepenuhnya dihancurkan oleh Fang Yu,
seorang biksu manusia, yang berhak mendapatkan kesempatan untuk pulih. Permaisuri berkata lebih marah, dan dinasti Senhai kita di bawah kepemimpinan yang mulia. Kaisar, apakah Anda marah karena saya tidak mendapatkan wadah itu? Kaisar bertanya dengan nada yang aneh. Mata permaisuri bergerak sedikit, dan dia terdiam selama beberapa detik, dan berkata, Yang mulia, saya tidak mengerti maksud Anda. Kamu, ekspresi berlebihan. Kaisar berkata perlahan. Begitu dia mengatakan ini, wajah di balik tabir di belakang Kaisar sedikit berubah. Yang mulia, permaisuri ingin berbicara. Saya tidak akan mengejar kematian Guangchen, karena dia sudah mati. Tidak masalah siapa yang memberinya pukulan terakhir. Kaisar melanjutkan, selama Anda tidak menyentuh tujuan akhir saya dan Anda menginginkan apapun, saya akan melakukannya, tidak akan ikut campur. Tapi, apapun yang ingin kamu lakukan, kamu harus melakukannya sesuai aturan yang aku tetapkan. Jika kamu berani melampaui, Kaisar tidak melanjutkan. Pada saat ini, hati permaisuri telah memicu lautan badai. Dia tidak menyangka bahwa Kaisar yang telah berkultivasi di Laut Bulan, sebenarnya mengetahui semua yang terjadi di luar. Samar-samar, dia bahkan memahami pikiran batinnya. Engah, permaisuri langsung berlutut dengan satu kaki dan menundukkan kepalanya. Kamu belum menyeberang, jadi kenapa kamu tidak berlutut, kata Kaisar. Permaisuri tidak berbicara, tetapi hanya menundukkan kepalanya, tidak bergerak. Saya harus mengingatkan Anda, jangan membuat ide apapun tentang wadahnya. Saya akan menerimanya begitu mereka memutuskan bagaimana memutuskannya. Kaisar berkata dengan nada tenang, seperti yang baru saja saya katakan. Saya menunggu, saya hanya dapat melakukan hal-hal sesuai aturan yang mereka tetapkan, tidak dapat diatasi. Saya mengerti, Yang Mulia, jawab permaisuri sambil menundukkan kepalanya. Sebenarnya saya tidak membutuhkan wadah. Kaisar berkata lagi. Setelah mengatakan ini, tirai air di kursi tinggi berubah menjadi tetesan air, menghilang dari udara. Permaisuri masih berlutut dan tidak bangun untuk waktu yang lama. Daerah Huaibei, ibu kota selatan. Boom, ribuan pemboman kekuatan guntur belum berakhir. Tetapi pada saat ini, pemandangan Dewa Kuno telah bergeser ke bawah, area di mana Zhao Zinan berada. Nafas khusus menyelimuti dunia, sudah mencapai batasnya. Gelombang udara menyapu langit. Bas, melalui lapisan cahaya, Anda dapat melihat bahwa tubuh Zhao Zinan telah sepenuhnya berubah menjadi tubuh ringan, dengan jenis energi jernih tertentu mengalir di dalamnya. Di kejauhan, wanita penggoda itu juga menatap tajam ke posisi Zhao Zinan, matanya dipenuhi kegembiraan dan keterkejutan. Dia tahu wadah itu akan segera dibuka sepenuhnya. Dewa kuno di depannya akan dihidupkan kembali melalui wadah, dan kekuatannya akan mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Betapa mengerikannya, dia tidak bisa memprediksinya. Yang pasti selama dewa-dewa kuno pulih dengan lancar, segala sesuatu yang ditemui para leluhur sebelumnya akan ditulis ulang. Fang Yu akan dipenggal di tempat, dan semua biksu di Yanxia tidak akan melarikan diri. Orang dahulu akan menempati seluruh musim panas. Tanpa diduga, wasiat pada akhirnya memilih ras kuno daripada dinasti Senhai. Wanita itu menatap dewa kuno di kejauhan, matanya berbinar. Ledakan, saat wanita itu masih berpikir, hembusan nafas yang kuat keluar dari bawah. Wajah wanita itu berubah dan dia langsung menunduk. Di tengah gelombang udara, tubuh cahaya yang diubah oleh Zhao Zinan naik ke langit, dengan sangat cepat. Tak lama kemudian, tubuh cahaya itu muncul tinggi di langit. Dengan seluruh ibu kota selatan tertutup awan gelap, langit menjadi sangat suram. Penampakan badan cahaya menerangi ratusan kilometer. Ia berdiri di udara, berputar perlahan. Pada saat ini, apakah itu Dewa Kuno, atau Fang Yu dalam susunan geng besar reinkarnasi, semua menoleh untuk melihat tubuh ringan ini. Melalui cahaya yang menyilaukan gelombang www.novelringan.com gelombang Fang Yu masih bisa melihat garis tubuh Zhao Zinan. Dan pada saat ini, nafas yang terpancar dari tubuh ini, sepertinya mampu menampung ribuan hal. Wow, binatang pengunyah langit, yang sebelumnya berbaring di bahu Fang Yu dalam diam, berdiri seolah baru saja bangun, dan menggonggong beberapa kali ke arah di mana Zhao Zinan berada. Apakah nafas ini berarti, dia telah bangun? Fang Yu melihat posisi Zhao Zinan, matanya berkedip. Namun dia segera menyadari sesuatu, dan segera menoleh untuk melihat lokasi Dewa Kuno itu. Boom! Pada saat ini, mulut besar di atas wajah Dewa Kuno terbuka,
dan bola abu-abu hitam dimuntahkan dari mulutnya, dan terbang menuju lokasi Zhao Zinan. Wow, bola abu-abu itu terbang sangat cepat, dan mendekati lokasi Zhao Zinan dalam sekejap mata. Terlepas dari penggunaan tubuh atau mantra apapun, tidak ada waktu untuk menghentikannya. Pada saat ini, pedang salib emas di mata Fang Yu berkedip dan berputar dengan cepat. Memanggil, di depan area di mana Zhao Zinan berada, pusaran transparan tiba-tiba muncul. Bola abu-abu yang dikeluarkan dari mulut besar Dewa Kuno langsung tersedot oleh pusaran ini dan menghilang, tidak mampu menyentuh tubuh Zhao Zinan sama sekali. Kamu, sialan. Dewa Kuno itu mengalihkan pandangannya dan menatap Fang Yu lagi. Boom! Pada saat ini, kekuatan mengerikan turun dari langit dan menekan posisi Fang Yu. Kekuatan besar ini sepertinya telah mengumpulkan kekuatan seluruh awan. Gelap, ledakan, Ki Fang Yu meledak, dan formasi reinkarnasi besar tersebar dengan kekuatan guntur di sekitarnya. Memanggil, segera, dia menggunakan teknik tubuhnya dan bergegas menuju lokasi di mana Zhao Zinan berada pada kecepatan tercepat. Meskipun dia tidak tahu bagaimana membuat tubuh Zhao Zinan mengenali Tuhan seperti yang dikatakan air mata dingin. Tapi bagaimanapun juga, dekati Zhao Zinan dulu. Tidak boleh ada kesalahan. Adapun para dewa kuno, akan diselesaikan nanti. Bas, tubuh Fang Yu berubah menjadi cahaya keemasan, dan segera bergegas ke posisi di mana tubuh cahaya yang diubah oleh Zhao Zinan berjarak kurang dari 100 meter. Tetapi pada saat ini, ruang di sekitar tubuhnya tiba-tiba mengencang. Jarak yang ditekan dari atas menyelimuti dirinya dengan kuat. Ledakan, kekuatan besar ini masih menekan Fang Yu, dan bahkan ruang itu terjepit dari celah, hampir runtuh. Garis hantu samar muncul di permukaan tubuh Fang Yu, menghalangi kekuatan besar ini. Tapi para dewa kuno jelas tidak ingin menggunakan kekuatan ini untuk menghancurkan Fang Yu. Tujuannya, juga hanya membuat tubuh cahaya diubah oleh Zhao Zinan. Memanggil, dewa kuno mengeluarkan gas abu-abu lagi, dan langsung menuju ke posisi Zhao Zinan. Selama seutas kesadaran ilahi atau nafas, bahkan setetes darah, dapat menempati wadah itu dan membiarkan wadah itu mengenali pemiliknya. Tuan, Anda harus memperhatikan dan Anda tidak boleh memberikannya kesempatan apapun. Jeritan tangis terdengar, pedang salib emas di mata Fang Yu berputar lagi. Kali ini, dia langsung menciptakan selusin pusaran di sekitar tubuh Zhao Zinan. Dengan cara ini, Zhao Zinan dapat terlindungi tanpa ada titik buta, dan tidak ada nafas yang dapat masuk ke tubuhnya. Wow, 2 detik kemudian, nafas Dewa Kuno diserap lagi oleh pusaran air dan menghilang. Melihat pusaran air di sekujur tubuh Zhao Zinan, Dewa Kuno melihat lokasi Fang Yu, membunuh langit. Ia menyadari, Fang Yu harus dibunuh sebelum dapat mencapai wadah dengan lancar. Fang Yu, beri aku kematian. Suara rendah Dewa Kuno terdengar dari awan gelap di langit. Di ibu kota besar di selatan, suara yang mengandung kemarahan dan niat membunuh dapat terdengar di seluruh wilayah dan jalan. Boom! Pada saat ini, awan gelap di atas kepala Fang Yu tiba-tiba mulai menyapu, dan pusaran besar muncul. Bagian tengah pusaran air ini gelap gulita, dan tidak ada yang terlihat. Tapi bagian tengah pusaran air, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Nafas ini, bukan milik makhluk apapun di bumi. Dengan kata lain, tingkat di luar nafas makhluk apapun di bumi. Fang Yu pernah mengalami aura serupa ketika dia bertarung dengan Xiu Tao sebelumnya. Orang suci jahat. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat pusaran besar di atas, dengan mata yang menakjubkan. Terakhir kali, Xiu Tao memanggil jari suci yang jahat. Kali ini, apa yang akan dipanggil oleh para dewa kuno? Tidak ada rasa takut di hatinya, tapi sedikit rasa ingin tahu dan harapan. Boom! Pusaran semakin banyak, dan aura dari pusat lubang hitam semakin kuat. Di wilayah dalam radius ratusan kilometer, peningkatan tekanan bisa dirasakan. Sebagian besar tanah perlahan-lahan runtuh. Hujan deras yang tadinya deras tiba-tiba berhenti. Fang Yu, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan para dewa sejati. Dewa kuno berkata dengan suara yang dalam, bersiaplah, berlutut. Aku sudah menunggu, cepatlah, kata Fang Yu. Boom! Bagian tengah pusaran di atas masih menderu. Retak, guntur yang tak terhitung jumlahnya muncul di pusaran air. Setelah beberapa detik, benda putih keabu-abuan tiba-tiba muncul di lubang hitam di tengah pusaran. Seiring berjalannya waktu, cahaya abu-abu ini menjadi semakin kuat hingga sepenuhnya menempati posisi lubang hitam. Ini adalah
Wajah yang besar. Tepatnya, ini adalah wajah dewa kuno, hanya wajah setelah terwujud. Dua bola mata besar berwarna abu-abu kehitaman, tanpa hidung, di bawahnya terdapat mulut besar yang menyeringai seperti parit, memancarkan warna merah tua seperti magma. Seringai ini muncul di pusaran air, menghadap ke tanah dengan senyuman aneh. Adegan ini menakutkan, bahkan wanita penggoda di kejauhan pun pucat saat ini, dan tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Dia tidak hanya takut dengan seringai besar ini. Terlebih lagi, aura horor yang dibawa oleh seringai ini. Melihat seringai ini seperti melihat jurang di mana banyak makhluk menakutkan bersembunyi. Jika Anda melihat kedua bola mata besar itu, Anda sepertinya terjebak di dalamnya selamanya, dan Anda tidak akan pernah bisa mengeluarkannya. Ini adalah wajah sebenarnya dari dewa kuno. Jika dihidupkan kembali sepenuhnya melalui wadah, ia dapat menggunakan postur ini untuk membunuh semua ras. Wanita itu ketakutan dan tidak berani tinggal di tempatnya, dan segera mundur kembali. Pada saat ini, di ibu kota paling utara, mengintip ke langit. Banyak anggota Biro Pengintip Langit, termasuk Wang Baohai, semuanya duduk di tanah, gemetar. Mereka semua memandangi seringai besar yang muncul dari langit di tirai tipis. Mereka hanya merasa jiwa mereka tercerai-berai dan tubuh mereka bukan lagi milik mereka. Bahkan pada gambar yang ditampilkan alat pemantau, hanya sebagian kecil wajah yang terlihat dari samping. Tetapi melihat bagian seperti itu saja sudah cukup untuk menakuti keberanian mereka. Meski jaraknya sangat jauh, saya bisa merasakan nafas yang menakutkan itu. Ini, monster macam apa ini? Setelah beberapa saat, terdengar tangisan tertekan di halaman. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat seringai di udara, matanya menakjubkan. Dia tidak takut tentu saja, tapi dia merasa kaget. Karena aura yang dikeluarkan oleh seringai besar ini bahkan lebih kuat dari orang suci jahat saat itu. Apakah ini tubuh asli dewa kuno? Fang Yu menyipitkan mata sedikit, dan melihat seringai di atas tanpa rasa takut. Fang Yu, rasakan kemarahan para dewa. Suara dewa kuno datang dari segala arah. Pada saat ini, mulut menyeringai besar di langit tiba-tiba terbuka. Saat ini, mulut besar ini menjadi lubang hitam baru, seolah mampu menelan dunia. Boom! Pada saat berikutnya, banyak api hitam muncul dari mulut hitam. Besarnya api hitam pekat ini, seperti banjir yang meluap, mengalir deras dari atas ke bawah. Ini mencakup area dengan radius 100 km, di mana tidak ada makhluk yang dapat menghindarinya. Jika ada makhluk yang berdiri di posisi Fang Yu dan melihat ke atas, ia akan langsung pingsan. Dalam beberapa detik, bidang penglihatan dipenuhi dengan api hitam pekat gelombang www.lightnovelpdf.com gelombang putus asa. Apa yang terjadi? Aku akan mati juga. Wanita penggoda yang sedang surut merasakan suhu di sekelilingnya, dan tiba-tiba naik ke titik di mana tubuhnya tidak dapat menahannya. Jantungnya berdetak sangat kencang, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Namun, jangkauan yang dicakup oleh api hitam pekat itu terlalu besar. Biarpun kecepatannya ditingkatkan hingga ekstrim, itu tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan menelan api hitam yang condong ke bawah. Selamatkan aku tidak ingin mati, akan selamatkan aku. Suhu antara langit dan bumi telah meningkat dengan kecepatan yang sangat berlebihan. Sekalipun api hitam belum menimpa tubuh, suhu ini cukup mematikan. Wanita mempraktikkan teknik pertahanan, tetapi tidak berhasil. Beberapa saat kemudian, pakaian di tubuhnya, termasuk rambutnya, terbakar satu demi satu dan berubah menjadi abu. Namun suhu terus meningkat. Wanita itu mengejang dan berteriak putus asa, sudah tidak bisa melanjutkan. Daging dan darahnya memanas tajam hanya dalam beberapa detik. Matang, hangus, berubah menjadi abu. Butuh waktu kurang dari 15 detik dari orang yang hidup menjadi abu di udara. Wanita penggoda itu tidak pernah bermimpi, pada akhirnya dia akan mati dengan cara yang tragis. Retakan, lautan api yang gelap gulita terus turun, dan di dalam api hitam itu, bahkan ada semburan cahaya ungu dan guntur. Aura ini mengejutkan dunia, dan auranya, bahkan lebih meremukkan makhluk hidup. Jika api hitam dibiarkan jatuh, saya khawatir bahkan tanah di tanah pun akan tertelan. Ini, serangan di tingkat peri. Makhluk biasa yang belum mencapai gerbang peri, dalam menghadapi serangan tingkat ini, bahkan jika mereka hanya melihatnya, mereka mungkin menderita akibat mengerikan yang tak tertahankan. Di bawah api hitam di langit,
Fang Yu berdiri di udara dan mengangkat kepalanya. Awan cahaya biru es menyelimuti dirinya. Artinya sangat dingin. Oleh karena itu, meskipun suhu dalam radius 100 km meningkat tajam saat ini, hal itu tidak akan memengaruhi Fang Yu. Di bawah selimut yang sangat dingin, bukan saja dia tidak merasakan sedikit pun panas, tapi juga agak dingin. Fang Yu menatap api hitam yang jatuh, matanya penuh inspirasi. Pengeboman skala besar akan berdampak pada banyak makhluk. Dan, para dewa kuno juga sepertinya ingin menggunakan serangan sembarangan ini, mencoba menyusupkan nafas atau energi sihir mereka sendiri ke dalam tubuh Zhao Zinan untuk menempati wadah tersebut. Oleh karena itu, Fang Yu hanya melindungi dirinya sendiri, dan itu tidak masuk akal. Kamu harus menemukan cara untuk menghentikan api di langit, tetapi jangkauannya sangat luas. Metode apa yang dapat digunakan untuk menghentikannya secara efektif? Fang Yu mengerutkan kening, dan otaknya berputar dengan cepat. Berbagai mantra muncul di benaknya dan dengan cepat ditinggalkan. Jangkauan api hitam. Tampaknya kekuatan kesadaran ilahi yang menjalankan tangisan air mata hanya dapat digunakan untuk melawannya, tapi mungkin belum terlambat. Petik 2. Wow, sementara Fang Yu masih memikirkannya, pemakan langit tiba-tiba melompat dari bahunya dan bergegas keluar dari jangkauan yang diselimuti oleh hawa dingin yang ekstrim. Bas, di udara di depan Fang Yu, tubuhnya bersinar hitam. Setiap kali berkedip, ukurannya bertambah secara eksponensial. Mata Fang Yu terkejut ketika dia melihat binatang kosong itu secara proaktif bergegas keluar. Apa yang ingin dilakukannya? Aum, ketika Fang Yu masih terkejut, binatang pengunyah langit di udara di depannya telah mengaum dengan marah. Hanya dalam beberapa detik, ukurannya telah berkembang hingga ketinggian 100 meter. Saat ini, api hitam yang jatuh di udara semakin dekat. Suhu antara langit dan bumi telah mencapai titik yang sulit diperkirakan, terutama di daerah dengan Fang Yu sebagai pusatnya dan diameter 5 km. Tidak ada makhluk hidup sama sekali. Tidak ada waktu. Mata Fang Yu berkedip, dan dia segera ingin pergi. Tapi saat ini, roar, binatang pengunyah langit di depannya mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya. Desir, mulut besar binatang pengunyah udara itu melebar dengan kecepatan luar biasa. Ini bukan lagi mulut, tapi lubang hitam tak berujung. Hanya dalam beberapa detik, diameter mulutnya melebar hingga beberapa kilometer. Boom, lalu, terdengar suara keras yang membosankan. Hisapan yang sangat mengerikan keluar dari mulut besar itu. Langit penuh api hitam yang jatuh di langit secara langsung dipengaruhi oleh kekuatan isap ini, mempercepat jatuhnya, dan mengalir ke mulut pemakan udara. Dalam proses ini, mulut binatang pengunyah udara itu terus melebar keluar. Melihat adegan ini, Fang Yu tercengang. Dia tidak terlalu memikirkan, sejumlah besar api hitam yang jatuh di langit bisa diselesaikan dengan cara yang sederhana dan kasar. Dan di atas langit, seringai besar melihat mulut seperti lubang berdarah dibuka oleh binatang kosong di bawah, dan wajahnya berubah. Bola matanya yang besar berwarna abu-abu kehitaman menatap ke lubang hitam di bawah. Ledakan. Saat berikutnya, dua aliran udara abu-abu keluar dari bola mata. Kedua aliran udara ini seperti dua pedang raksasa yang sangat panjang, memancarkan aura yang ganas, dan menusuk ke bawah dengan cepat. Namun, ketika kedua aliran udara itu masuk ke dalam mulut, keduanya menghilang, dan tidak ada suara. Wajah dewa kuno sangat jelek. Ia menutup mulutnya dan berhenti mengeluarkan api hitam. Boom! Tapi pemakan udara di bawah tidak berhenti menyerap api hitam, tapi daya isapnya menjadi semakin kuat. Dalam proses pasang surut ini, suhu antara langit dan bumi perlahan turun. Pemaksaan yang mengerikan juga telah berkurang banyak. Kamu akhirnya berinisiatif untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Fang Yu memandang si Howard di depannya dan berkata, setelah saya kembali, saya akan menelan sejumlah harta sebagai hadiah. Setelah berbicara, Fang Yu menoleh untuk melihat cahaya terang di kejauhan. Disitulah tepatnya Zhao Zinan berada. Pada saat ini, Zhao Zinan berada di tengah gelombang udara, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya, melayang di atas langit. Pusaran transparan yang dibuat oleh Fang Yu tadi menghilang. Hilangnya pusaran itu bukan disebabkan oleh Fang Yu. Tampaknya tertelan oleh gelombang udara di sekitar Zhao Zinan. Apa yang harus saya lakukan agar dia mengenali Tuhan? Fang Yu bertanya sambil mengerutkan kening. Saat dia menanyakan kalimat ini, perasaan aneh muncul di hatinya. Dia membawa Zhao Zinan ke rumah Beidou dan bergaul lama. Karakter Zhao Zinan yang pemalu dan matanya yang murni meninggalkan kesan mendalam pada dirinya.
Dalam pikirannya, Zhao Zinan adalah seorang gadis berdarah daging, lugu dan baik hati, dan manusia yang hidup. Tapi sekarang, dia bersaing dengan keberadaan yang menakutkan untuk membuat Zhao Zinan mengenali tuannya. Zhao Zinan sepertinya tiba-tiba menjadi sebuah objek, yang membuatnya merasa sangat aneh dan tidak nyaman. Kamu harus mendekatinya dulu, lalu temukan cara untuk melepaskan nafas, darah, dan bahkan asal-muasalmu. Li Huoyu berkata, jika saya tidak salah, harus mengambil inisiatif untuk menyerapnya. Setelah itu, meskipun kamu mengenali Tuhan, anak di depanmu tidak bisa bersaing denganmu lagi. Anak laki-laki. Mendengar ini, Fang Yu bahkan tidak peduli dengan apa yang dikatakan Li Huoyu sebelumnya. Dewa kuno di depanku, hanya seringai di langit saja sudah sangat besar, kenapa kamu tidak menyebutnya hantu kecil gelombang www.novelringan.com gelombang ukurannya hanya relatif saja, sebenarnya. Tidak terlalu besar, kata Li Huoyu. Tidak terlalu besar, bagaimana bisa sebesar ini? Fang Yu bertanya sambil bergegas menuju posisi Zhao Zinan, omong-omong, bukankah ukuran keberadaan di atas tingkat keabadian sebesar ini? Xiao Tao memanggilnya sebelumnya, satu jari dari orang suci jahat, hanya satu tangan. Bagaimana mengatakannya? Ini adalah masalah pesawat. Li Huoyu berkata, jika kamu menjadi peri, manusia akan melihatmu, dan merasa bahwa kamu besar. Tetapi jika kamu berada di dunia abadi, bentuk tubuhmu akan tampak normal, karena kamu berada di pesawat yang sama dengan makhluk abadi lainnya. Petik 2. Dan kamu masih di bumi, pesawatnya lebih rendah daripada dunia abadi, jadi. Aku mengerti maksudmu. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, dan berkata, pesawat dibagi menjadi bidang tinggi dan rendah, dan bumi berada pada bidang yang lebih rendah, sehingga menghadap makhluk abadi alam yang lebih tinggi, makhluk bumi itu seperti semut. Petik 2. Ini hampir sama dengan pepatah di buku-buku kuno itu. Di bawah yang abadi semuanya ada semut. Dulu aku mengira kalimat ini hanyalah ekspresi perbedaan kekuatan. Sekarang sepertinya di bawah abadi, itu mungkin sebuah pesawat. Yah, itulah artinya. Li Huoyu berkata, jadi tindakan abadi terhadap makhluk bumi merupakan pukulan bagi pesawat yang turun. Biasanya, seluruh pesawat akan hancur. Terlalu berlebihan, menurutku tidak apa-apa. Ini adalah kedua kalinya aku bertemu lawan di atas level peri, kata Fang Yu. Petik 2. Pertama, kamu tidak dapat menggunakan perasaanmu untuk menyangkal fakta, karena kamu adalah keberadaan yang istimewa dan tidak ada kekuatan yang meyakinkan. Li Huoyu berkata, kedua, dua lawan yang kamu temui mungkin abadi, namun, kekuatan mereka terbatas karena pesawat mereka bersilangan. Tentu saja, karena mereka memiliki cara untuk melintasi pesawat, mereka mungkin tidak terlalu dibatasi. Li Huoyu berkata, tapi mereka tidak bisa diklasifikasikan sebagai makhluk abadi. Mata Fang Yu sedikit dingin, dan dia tidak berbicara. Jika kamu benar-benar ingin merasakan perasaan menghadapi makhluk abadi yang nyata, kamu dapat membiarkan iblis kecil di depanmu menempati wadah itu, mungkin dia akan melewati wadah itu untuk memulihkan kekuatan abadinya sepenuhnya. Li Huoyu berkata lagi. Pada saat ini, Fang Yu telah mencapai posisi kurang dari 50 meter dari Zhao Zinan, dan di depannya ada gelombang udara yang kuat menyapu. Tidak apa-apa, Fang Yu berkata dengan ringan, jika saya memiliki kesempatan untuk naik ke alam abadi, secara alami saya akan melihat keabadian yang sebenarnya. Jika tidak ada kesempatan, lupakan saja, itu tidak jarang. Panggil, gelombang udara di depannya sangat kuat, seperti penghalang, menghalangi Fang Yu keluar. Fang Yu menyipitkan mata ke tubuh bercahaya di tengah gelombang udara, mengerutkan kening. Setelah dia mengenal Tuhan, apakah orang dan kesadarannya akan tetap ada? Fang Yu bertanya, ini, entahlah, seharusnya masih ada. Jawab Li Huoyu, sebaiknya. Fang Yu mengerutkan kening. Saat pertama kali membawa Zhao Zinan ke ibu kota utara, dia berjanji kepada Zhao Xuan bahwa dia akan melindungi keselamatan pribadi Zhao Zinan. Sekarang, Zhao Xuan dan keluarga Zhao lainnya, semuanya mati. Fang Yu adalah satu-satunya yang bisa melindungi Zhao Zinan. Fang Yu tidak ingin mengingkari janjinya. Guru, sebagai wadah, akan selalu mengantarkan momen pembukaan dan akhirnya pengenalan Tuhan. Air mata kriogenik berkata, jika Anda tidak membiarkannya mengenali Tuhan, ia akan ditempati oleh keberadaan di depan Anda. Tidak ada pilihan lain. Fang Yu mengangguk pelan, dia tahu situasi saat ini. Keraguan-raguan tidak masuk akal.
Setelah apa yang disebut pengenalan wadah, apakah Zhao Zinan masih dapat mempertahankan kesadaran aslinya hanya bergantung pada keberuntungan. Ledakan, ki yang kuat meledak dari tubuh Fang Yu, mengalir langsung ke gelombang udara di depan. Ledakan, momen ketika tubuh bertabrakan dengan gelombang udara menyebabkan letusan yang sangat dahsyat. Fang Yu terpaksa mundur puluhan meter jauhnya. Ternyata gelombang udara ini sendiri yang menjadi mekanisme perlindungan wadahnya, saya kira tidak akan menolak siapapun yang datang. Fang Yu melihat ke depan, matanya bersinar karena terkejut. Pada saat ini, Dewa Kuno di langit memperhatikan tindakan Fang Yu. Ia mengalihkan pandangannya yang terkunci pada pemakan udara ke tubuh Fang Yu. Wadahnya, dibuka khusus untuk kesembuhanku. Bagaimana kamu berani bersaing denganku jika kamu adalah tubuh biasa? Suara Dewa Kuno sangat marah, dan awan gelap yang menutupi seluruh langit tiba-tiba meledak menjadi aliran udara yang tak terhitung jumlahnya. Arus udara ini mengalir menuju Fang Yu dari segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Saya menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk mengurung Anda, apa yang dapat Anda lakukan? Kata Dewa Kuno itu dengan dingin. Arus udara hitam di langit mengalir menuju Fang Yu seperti rantai yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum mereka mendekati Fang Yu, ada kekuatan yang sangat kuat, menekan tubuh Fang Yu seperti gunung Tai, mengikat anggota tubuhnya. Dengan kekuatan kecil ini, kamu masih ingin mengurungku. Fang Yu membanting tangannya, bum-bum, menghancurkan semua kekuatan, dengan mudah menerobos kekuatan besar itu. Namun, dalam beberapa detik ini, rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh di awan gelap sudah dekat. Mereka menyerang dari segala arah Fang Yu, tanpa jalan buntu. Menghadapi rantai yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang, Fang Yu berdiri di tempatnya, seringai di sudut mulutnya. Uji saja kekuatan Broken Starfish. Tinju Fang Yu sudah terangkat, berdiri di kedua sisi. Ledakan, kedua tinju memiliki cahaya keemasan yang kuat, kekuatannya luar biasa, dan juga memberkati kekuatan ruang. Setelah itu, kedua tinju itu menjadi sangat kuat. Boom, kedua tinju itu bertabrakan di depan Fang Yu, dan terdengar suara gendang telinga pecah. Boom, seluruh ruang kuartet meledak. Gelombang udara yang menakutkan menyebar ke sekeliling. Rantai yang menyerang dari segala arah, dihancurkan oleh gelombang udara ini dan menghilang di udara. Bahkan gelombang udara yang dibentuk oleh tubuh Zhao Zinan di depan pun terguncang. Fang Yu memandang ke depan, matanya berkedip. Setelah penghalang gelombang udara diguncang hingga terbuka, dari posisinya, tubuh Zhao Zinan yang bersinar dengan cahaya yang kuat dapat terlihat dengan jelas. Ini adalah waktu yang tepat. Memanggil, tubuh Fang Yu berubah menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat mendekati Zhao Zinan. Dewa Kuno di atas melihat pemandangan ini dengan ekspresi terdistorsi. Paksaan yang sangat kuat jatuh dari langit. Namun, kecepatan turunnya keagungan jauh lebih kecil daripada Fang Yu. Saat ini, Fang Yu telah tiba di depan Zhao Zinan. Permukaan tubuh Zhao Zinan sangat mempesona. Setelah mendekat, saya bisa merasakan nafas yang sangat istimewa. Ini adalah perasaan yang tidak seperti nafas apapun. Tidak galak, juga tidak menindas. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Lepaskan energiku yang sebenarnya dan biarkan dia menyerapnya. Fang Yu bertanya sambil mengerutkan kening. Coba saja, kamu harus meninggalkan tanda eksklusifmu di wadahnya, kata Li Huoyu. Fang Yu mengerutkan kening dan mengangkat tangan kanannya, melepaskan ledakan energi sejati. Wow, kelompok Zenki ini langsung tenggelam ke dalam tubuh bercahaya. Lalu hilang begitu saja. Segera, aura dari tubuh cahaya di depannya tiba-tiba berubah. Cahaya yang bersinar juga telah berubah dari cahaya putih sebelumnya menjadi cahaya keemasan. Tidak, di atas langit, wajah besar di pusaran awan gelap sangatlah mengerikan. Raungannya bergema di seluruh dunia. Bercampur dengan amarah, kebencian, dan niat membunuh yang tidak diinginkan. Boom, saat ini gelombang www.novelringan.com gelombang awan gelap di langit bergulung. Guntur dan kilat menyambar, hujan lebat turun, dan angin ada di mana-mana. Seluruh ibu kota selatan sekali lagi diselimuti bayang-bayang hari kiamat. Niat membunuh dan paksaan datang, tapi Fang Yu tidak peduli sama sekali. Pada saat ini, dia menatap lurus ke tubuh Zhao Zinan yang bersinar di depannya, dengan keraguan di matanya. Meskipun energi sejatinya diserap ke dalam tubuh Zhao Zinan, namun tidak ada tindak lanjut kecuali pergantian lampu. Ini dianggap sebagai masternya. Fang Yu bertanya, dengan bingung.
Tidak ada yang menjawab pertanyaannya. Fang Yu mengerutkan kening saat dia melihat garis tubuh emas di depannya. Setelah menunggu beberapa detik, tidak terjadi apa-apa. Bagaimana situasinya? Fang Yu benar-benar bingung. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang wadah itu. Pada saat ini, niat membunuh dan paksaan para dewa kuno sangat dekat dengan Fang Yu. Jika ini dianggap sebagai pengakuan Tuhan, maka aku bisa santai dan menyelesaikan dewa kuno ini. Fang Yu berkata dalam hatinya. Dia tidak lagi memandang Zhao Zinan, tetapi melihat ke langit. Awan di seluruh langit bersinar dengan lampu listrik yang tak terhitung jumlahnya, dan badai dahsyat menerjang wajah mereka. Kemarahan para dewa kuno sepertinya mengejutkan dunia. Tidak kompeten dan marah. Fang Yu tersenyum bercanda sebelum pergi. Saat dia hendak pergi, wow, semburan cahaya terbang dari tangan kirinya. Cahaya ini berhenti di udara dan perlahan menampakkan penampakannya. Bilah pedang bersinar dengan cahaya biru redup, dan gagangnya terukir logo teratai. Pedang surgawi. Fang Yu melihat pedang dao surgawi yang melayang di depannya, wajahnya sangat bingung. Dia tidak memanggil pedang dao surgawi sama sekali. Kenapa? Pedang dao surgawi akan muncul atas inisiatifnya sendiri. Fang Yu melihat pedang dao surgawi yang melayang di depannya. Pada saat ini, pedang Tiandao melepaskan niat pedang yang tajam seolah-olah memiliki kesadaran diri. Cahaya biru melayang di atas bilahnya, sedikit berkilau. Apa masalahnya? Fang Yu mengulurkan tangan kanannya, mencoba memegang pedang dao surgawi. Tapi pada saat ini, pedang dao surgawi tiba-tiba bergetar, dan suara pedang berbunyi. Memanggil. Kemudian, ia mengubah jangkauannya dan terbang menuju tubuh Zhao Zinan. Dalam sekejap, pedang dao surgawi tenggelam ke dalam tubuh yang mempesona dan menghilang. Apa ini? Fang Yu tertegun. Dia belum mengetahui apakah wadah itu menyangkal Tuhan, tetapi pedang dao surgawi memasuki wadah itu. Situasi saat ini membuatnya tampak bingung. Jadi begitu, saat ini, suara Li Huoyu terdengar. Apa yang Anda tahu? Fang Yu langsung bertanya, wadah ini, benar-benar dibuat untukmu. Li Huoyu berkata dengan emosional, aku sudah menduganya, karena orang yang meninggalkan begitu banyak hal baik padamu, tentu saja dia tidak akan melewatkan ini. Untuk lebih jelasnya, bagaimana situasinya sekarang, bagaimana caranya pedang dao surgawi tersedot ke dalam wadah. Fang Yu mengerutkan kening. Bukankah ini sesuatu yang jelas, pedang dao surgawi akan diambil melalui wadah, kata Li Huoyu. Pedang surgawi, kebangkitan. Fang Yu semakin bingung saat mendengar kata-kata Li Huoyu. Mengapa pedang surgawi perlu dipulihkan? Apa yang akan dihidupkan kembali? Selama bertahun-tahun, baik Master Dao Tian maupun kakak senior Dao Chen, tidak pernah menyebutkan kebangkitan pedang Dao Surgawi. Tapi pedang Dao Surgawi, memang memasuki wadah tempat Zhao Zinan berubah. Dan peran wadah itu, Fang Yu mengalihkan pandangannya ke wadah emas di depannya. Pada saat ini, aura pedang tajam milik pedang Dao Surgawi telah menghilang. Boom! Fang Yu masih berpikir, tetapi kemarahan para dewa kuno yang mengerikan telah mencapai puncak kepalanya. Jangan ganggu saya. Fang Yu mengangkat kepalanya, napas kuat keluar dari tubuhnya. Ledakan, kekuatan yang jatuh dari atas bertabrakan dengan energi sebenarnya di permukaan tubuh Fang Yu. Ruang bergetar. Fang Yu melirik ke lokasi wadah tempat Zhao Zinan diubah, tetapi tetap tidak ada perubahan. Baiklah, bunuh dewa kuno yang menyebalkan ini dulu, lalu kembali belajar. Memikirkan hal ini, Fang Yu menatap ke langit, tubuhnya melonjak seperti roket. Ledakan, Fang Yu mengepalkan tangan kanannya, mengumpulkan kekuatan tertinggi. Dia tidak terlalu banyak berpikir, hanya ingin pertarungan cepat. Gunakan kecepatan tercepat untuk menyelesaikan dewa kuno, lalu periksa situasi Tiandao Jian dan Zhao Zinan. Boom! Ruang yang dilewati Fang Yu, karena dorongan ganasnya, langsung membelah ruang itu, meninggalkan celah yang sangat panjang. Menghadapi Fang Yu yang bergegas mendekat, wajah dewa kuno itu berubah. Boom! Sebuah tinju yang terkondensasi dari awan gelap besar tiba-tiba meledak. Itu adalah pukulan dari kejauhan, tapi bagi Fang Yu, itu seperti gunung yang jatuh dari langit. Tetapi meskipun perbedaan ukurannya sangat besar, Fang Yu tidak menghindar, tetap bergegas maju. 2 detik kemudian, tangan kanan Fang Yu menghantam langit. Dan tinju yang jatuh dari langit, juga terhubung erat dengan tinju Fang Yu. Ledakan, ruang di sekitarnya seperti tanah longsor, hancur dengan kecepatan yang sangat berlebihan, dan menyebar. Di saat yang sama,
tinju yang menonjol dari awan gelap, hancur dalam sekejap, tanpa perlawanan. Benar-benar hancur oleh kekuatan, meskipun tinju yang terkondensasi oleh awan gelap 100 kali lebih besar dari tubuh Fang Yu. Tapi tinju yang benar-benar mengenai Sang Yu rentan. Pada levelmu, kamu sebenarnya tidak menyebut dirimu dewa, kamu telah menurunkan pangkat gelar dewa. Fang Yu mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke wajah raksasa dewa kuno di langit, sambil mengejek. Di pusaran di tengah awan gelap, seringai besar dewa kuno berada dalam kondisi yang sangat mengerikan saat ini. Ejekan Fang Yu hanya yang kedua. Yang paling dipedulikannya adalah wadahnya. Namun, Fang Yu menggantikan wadahnya. Ini adalah peluang yang diciptakan oleh keinginan khusus untuk itu, peluang bagus untuk menempati wadah dan pulih sepenuhnya. Tapi, kesempatan yang diberikan padamu hancur begitu saja. Fang Yu menempati wadah itu terlebih dahulu, lalu tidak akan ada peluang. Dengan kesenjangan yang sangat besar dan keengganan, ditambah dengan ledakan tadi, Fang Yu dihancurkan dengan sempurna. Rangkaian hasil ini membuat para dewa kuno benar-benar marah. Ia tidak dapat dipulihkan sepenuhnya, dan makhluk mati dalam ras purba tidak dapat dibangkitkan. Orang dahulu sudah tidak ada lagi. Baginya, ini merupakan pukulan besar. Sebagai pemimpin sebuah klan, bahkan klannya telah hilang, tidak ada gunanya bertahan hidup. Menghancurkan, di dalam hati para dewa kuno, tidak ada lagi pemikiran tentang hal lain. Ia hanya ingin menghancurkan, hancurkan semua yang Anda lihat, termasuk Fang Yu, termasuk semua makhluk yang diselimuti bayangannya. Bahkan jika vitalitasnya habis, ia akan tetap melakukannya. Ia ingin Fang Yu dan ras manusia merasakan kengeriannya dan membayar mahal. Kalian, semua akan mati, kata dewa kuno dengan kebencian. Boom! Saat suara itu turun, awan gelap yang menutupi seluruh ibu kota selatan tiba-tiba meledak menjadi suara gemuruh. Terlihat jelas awan gelap bergulung-guling dengan kencang seperti gelombang laut. Setelah beberapa detik, seluruh awan mulai turun. Kecepatan mendarat sangat cepat. Fang Yu diam di sana selama 2 detik, lalu wajahnya sedikit berubah, memahami apa yang ingin dilakukan dewa kuno. Jika awan gelap yang menutupi ibu kota selatan adalah tubuh dewa kuno, maka dewa kuno ingin menghancurkan seluruh ibu kota selatan dengan tubuhnya. Dibandingkan dengan api hitam sebelumnya yang turun, kali ini dewa kuno langsung menggunakan tubuhnya, dapat dikatakan tidak ada jalan kembali. Boom! Saat seluruh awan gelap turun, aura dahsyat terpancar dari awan. Boom boom! Guntur yang tak terhitung jumlahnya di awan masih berkedip-kedip. Meski seluruh awan masih berjarak hampir 2 km dari permukaan tanah. Tekanan yang menyesakkan telah menyelimuti seluruh makhluk di area tersebut. Bahkan orang-orang yang berada jauh dari pusat tempat Fang Yu berada, di tepi awan gelap. Pada saat ini, mereka telah ditekan ke tanah, tubuh mereka bergerak-gerak dan tidak dapat bergerak. Fang Yu menatap awan gelap yang turun dengan cepat, matanya penuh inspirasi. Dewa kuno jelas sedang gila saat ini, dan ingin mati bersama. Jika berhasil, Fang Yu mungkin baik-baik saja, tetapi seluruh ibu kota selatan, serta banyak manusia dan makhluk lain yang tinggal di ibu kota selatan, akan terkubur bersamanya. Dan ledakan yang terjadi setelah tubuh dewa kuno itu mendarat bahkan mungkin menyebar ke kota-kota lain di sekitarnya. Singkatnya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bagaimanapun, jangan biarkan dewa kuno jatuh ke tanah. Aum! Pada saat ini, pemakan langit di langit meraung, dan cahaya hitam masih menyinari tubuhnya. Ukurannya terus bertambah gelombang www.novelringan.com gelombang ia mengangkat kepalanya, dengan mata biru bersinar, menatap ke langit dengan cepat. Awan yang jatuh mengeluarkan suara gemuruh, rambut di tubuhnya tegak, dan semburan cahaya perak muncul. Jelas sekali, Sky Eater menyadari bahaya yang akan terjadi. Namun ukurannya tidak cukup besar. Jika ingin menelan tubuh dewa kuno yang menutupi dunia, setidaknya harus 1/4 tubuh dewa kuno. Jika tidak, ia tidak dapat menopang mulut yang bersangkutan. Tapi sekarang, tidak ada cukup waktu untuk berkembang sejauh itu. Wajah Fang Yu di belakangnya sangat serius, memikirkan cara menghadapinya. Cakupan tubuh dewa kuno terlalu besar. Terlebih lagi, tubuhnya hanya terlihat seperti awan gelap di permukaan, namun kekuatan sebenarnya sangat tinggi, mengandung berbagai hukum kekuatan di dalamnya. Jika Anda ingin mencegahnya mendarat, Anda harus memiliki mantra dengan kekuatan yang sesuai sebagai tindakan balasan. Tetapi bahkan jika Fang Yu dapat menggunakan mantra yang begitu kuat untuk melawan tubuh dewa kuno,
sulit untuk menjamin bahwa mantra itu tidak akan mempengaruhi makhluk di tanah. Bagaimana menghadapinya? Mata Fang Yu sangat serius, dan ini adalah pertama kalinya dia merasakan tekanan dalam pertempuran. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan nyawa ribuan orang di ibu kota selatan sebanyak mungkin? Boom! Ketika Fang Yu berpikir, tekanan antara langit dan bumi menjadi semakin kuat. Waktu terbatas. Saya hanya bisa mencoba teknik legendaris itu, semoga bermanfaat. Fang Yu memicingkan matanya dan membuat keputusan. Tapi pada saat ini, suara pedang yang panjang dan panjang tiba-tiba terdengar di sekeliling. Niat pedang yang ganas, langsung menyelimuti seluruh dunia di dekatnya. Fang Yu segera menoleh dan melihat ke tempat di mana niat pedang itu meledak. Apa yang dilihatnya di bidang penglihatannya mengubah ekspresinya. Saat ini, gelombang udara di lokasi Zhao Zinan telah menghilang. Ketika Fang Yu meliriknya, dia bisa dengan jelas melihat sosok manusia suci dan setengah bersinar melayang di atas langit. Dari segi ukuran tubuh, itu adalah tubuh Zhao Zinan. Dia melayang di udara dengan dada menghadap ke depan, sementara anggota tubuhnya jatuh secara alami. Niat pedang yang membubung ke langit, serta suara nyanyian pedang yang bergema di sekitar, semuanya terpancar dari dalam tubuhnya. Apa masalahnya? Fang Yu memandang tubuh ini dengan cahaya yang kuat, matanya penuh kejutan. Niat pedang Zhao Zinan saat ini bercampur dengan rasa keakraban. Dan rasa keakraban, berasal dari pedang surga. Ia benar-benar dapat merasakan keseluruhan maksud pedang, tetapi berbeda dari pedang surgawi. Selain itu, Fang Yu hanya bisa melihat garis tubuh Zhao Zinan sekarang, tetapi tidak melihat sosok pedang Tiandao. Pada saat yang sama, hubungan dengan roh. Pedang-pedang Tiandao yang baru lahir juga terputus. Situasinya sekarang terlihat, seolah-olah pedang Dao surgawi telah menghilang. Fang Yu mengerutkan kening, dan hatinya penuh keraguan. Namun di sisi lain, tekanan antara langit dan bumi terus meningkat. Tubuh dewa kuno yang menutupi ibu kota selatan hanya berjarak sekitar 1 kilometer dari permukaan tanah. Waktu hampir habis. Fang Yu hanya bisa mengesampingkan masalah Tiandao Jian dan Zhao Zinan dan berkonsentrasi untuk menangani krisis yang sedang terjadi. Tapi ketika dia hendak berbalik, tubuh Zhao Zinan yang bersinar, tiba-tiba sebuah cincin terang muncul di dadanya. Bagian dalam cincin itu penuh dengan bintang, seperti langit berbintang di luar domain. Pada saat ini, aura tertinggi dan kuat, memancar darinya, langsung membanjiri dunia. Ini adalah nafas murni yang mirip dengan kekuatan suci yang dikeluarkan oleh naga dan burung phoenix, tetapi lebih tinggi dari kekuatan suci. Begitu muncul, seluruh dunia tampak berubah warna. Awalnya dilepaskan oleh para dewa kuno, udara dingin yang terus meningkat, niat membunuh yang luar biasa, dan paksaan yang sudah mencekik, sepertinya telah menyerah pada saat ini. Nafas yang keluar dari pintu masuk gua berada di atas segalanya. Dewa kuno yang sudah gila merasakan nafas ini, wajah besar di tengah pusaran air, kulitnya berubah drastis. Napas ini, dewa kuno itu menatap lebar-lebar, melihat ke bawah ke lokasi Zhao Zinan. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa pulih melalui wadah? Aura tertinggi memancar dari lingkaran itu, membuat dewa kuno merasa tercekik, dan ketakutan tanpa sadar muncul di dalam hatinya. Tingkat nafas ini, terlalu tinggi. Ini adalah level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Tingkat nafas ini seharusnya tidak muncul di pesawat tingkat rendah seperti bumi. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Dewa kuno itu bahkan berhenti berpikir dan otaknya menjadi kosong. Awan gelap yang menyelimuti ibu kota selatan tiba-tiba menghentikan tren penurunan yang terus berlanjut. Dan di bawah, Fang Yu melihat cincin di depan tubuh Zhao Zinan dan bintang-bintang di dalamnya, dengan keheranan di matanya. Pada saat ini, hubungannya dengan pedang Dao surgawi kembali, dan dia bisa merasakan keberadaan pedang Dao surgawi. Pedang surgawi, di ruang di belakang lingkaran itu. Fang Yu melihat lingkaran yang muncul di dada Zhao Zinan, matanya berkedip. Tuan, kamu harus mencabut pedangnya. Pada saat ini, suara tangis terdengar di telinga Fang Yu. Mata Fang Yu bergerak sedikit ketika mendengar kata-kata ini. Dia memang bisa merasakan maksud pedang dari pedang Dao surgawi di dekatnya. Jadi Fang Yu mengangkat tangan kanannya ke atas ring. Boom! Pada saat ini, suara gemuruh datang dari dalam ring. Bas! Di luar lingkaran, termasuk tubuh Zhao Zinan bersinar lebih terang. Setelah beberapa detik, bilah tajam itu, mula-mula terbang perlahan keluar dari ring. Pada saat ini, di atas pedang surga, ada semburan cahaya ilahi.
Saat bilahnya meninggalkan ruang di dalam lingkaran, bilahnya sebenarnya mencapai bagian luar. Panggil, angin kencang menyapu. Niat pedang tajamnya sepertinya mampu menembus langit. Dan seiring semakin banyak bilah pedang yang terekspos, cakupan maksud pedang yang disapu oleh susunan ini menjadi lebih besar dan kuat. Dewa kuno di langit terbangun seperti mimpi, wajahnya sangat terkejut. Ia menatap ke tempat di mana bilahnya muncul, dan kemudian ke Fang Yu, bahkan jika fitur wajah di wajahnya sangat terdistorsi, ia masih bisa melihat warna ketakutan. Pada saat ini adalah retret terdalam. Bagaimana ia bisa melawan tingkat nafas ini? Pada saat kematian yang sesungguhnya, para dewa kuno tiba-tiba menjadi tenang, tidak lagi memegang gagasan untuk mati bersama. Aku harus pergi. Aku pasti akan, pikir dewa kuno dalam hati. Lakukan segala kemungkinan untuk menghukum Fang Yu. Pada saat ini, suara penuh keagungan terdengar di otak dewa kuno. Dewa kuno itu terkejut. Kemudian, ia melihat ke arah Fang Yu di bawah, dengan dua mata abu-abu dan hitam dari ketakutan hingga keteguhan. Keputusan atas kemauan tidak dapat ditolak tetapi hanya dapat dilaksanakan. Ketika keputusan ini keluar, ketakutannya tiba-tiba hilang. Fang Yu, bersamaku, jatuh ke dalam jurang. Dewa kuno membuka mulutnya lebar-lebar, dan mengeluarkan suara penuh kebencian dan niat membunuh pada Fang Yu. Boom! Begitu suara itu jatuh, tubuh dewa kuno yang terselubung di ibu kota selatan, jatuh dengan kecepatan lebih cepat. Ah, tolong, aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati. Pada saat ini, ada jeritan dan tangisan di mana-mana di ibu kota selatan tempat orang tinggal. Awan gelap di atas turun tajam, dan paksaan yang mengerikan terus meningkat, menghancurkannya hingga ke tanah. Bahkan banyak orang yang kesulitan bernapas, wajahnya membiru dan ungu, matanya terus memutih, dan sudah diambang hidup dan mati. Ini bukanlah fenomena yang terisolasi, tapi status quo dari sebagian besar orang yang tinggal di metropolis selatan. Hanya beberapa kultivator dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi yang hampir tidak dapat mempertahankan postur berdiri setelah melepaskan energi aslinya. Tetapi jika mereka membiarkannya melarikan diri, mereka tidak dapat melarikan diri. Tekanannya terlalu kuat dan cakupannya terlalu besar. Anda tidak dapat melarikan diri jika Anda mau. Suasana keputusasaan memenuhi seluruh ibu kota selatan. Ketika dewa kuno dengan cepat jatuh ke tanah, tubuh pedang dari pedang surgawi, benar-benar meninggalkan ring dan muncul di udara. Suara pedang Ming bergema di seluruh dunia. Niat pedang yang agung dan khusyuk menyapu kuartet. Pedang Dao surgawi saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Cahaya ilahi beredar di atas bilahnya, sebening kristal seperti permata. Dan posisi gagangnya, ada cahaya warna-warni yang samar. Tanda teratai hijau masih ada, namun bukan lagi tanda murni, melainkan makhluk hidup, cahaya biru bersinar, dan daun teratai melayang lembut. Fang Yu melirik tubuh dewa kuno yang jatuh tajam di atas, merasa sedikit cemas. Pedangnya datang. Fang Yu berteriak, ledakan. Begitu perintah keluar, pedang Dao surgawi yang tergantung di udara mengeluarkan ledakan keras, dan langsung muncul di depan Fang Yu. Boom! Saat Fang Yu memegang gagangnya dengan tangan kanannya gelombang www.novelringan.com gelombang gas pedang meledak. Semburan kehangatan melewati gagangnya dan mengalir ke meridian Fang Yu. Pada saat yang sama, hantu yang sangat samar muncul di belakang tubuh Fang Yu. Pada saat ini, cahaya ilahi yang mengalir di atas bilahnya lebih bersinar. Fang Yu memegang pedang Dao surgawi di tangannya, meskipun ukurannya tidak berubah, tapi dia memiliki semacam aura tertinggi yang menginjak langit dan bumi, mengabaikan semua makhluk. Sky Eater di kejauhan melihat posisi Fang Yu, dan ekornya yang telah tumbuh hingga beberapa ratus meter bergoyang. Tampaknya terlalu bersemangat, dan seperti demonstrasi, ia mengangkat kepalanya untuk menghadap dewa kuno yang turun dengan cepat di langit dan mengeluarkan raungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wajah dewa kuno di langit berubah lagi. Lagi pula, tidak ada waktu untuk menghentikan Fang Yu memegang pedang. Tapi surat wasiat sudah dipesan, tidak ada jalan untuk kembali. Harus, biarkan Fang Yu membayar harganya. Ledakan, awan gelap yang menutupi seluruh ibu kota selatan bergulung lebih kencang, dan kekuatan berbagai hukum yang terkandung di dalamnya melonjak. Dengan hebat, seolah-olah meledak setiap saat. Di bawah, Fang Yu menatap pedang Dao surgawi di tangannya, dengan perasaan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Meski tampilan pedang Tiandao telah banyak berubah,
namun masih sangat familiar. Boom! Pada saat ini, tubuh dewa kuno telah turun di atas kepala Fang Yu, kurang dari 100 meter jauhnya. Tekanan antara langit dan bumi mencapai titik ekstrimnya. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, hanya untuk menatap mata besar dewa kuno. Ajak saja kamu mencoba pedangnya. Pada saat ini, cahaya yang bersinar dari pedang silang di mata Fang Yu sama dengan bilah pedang Dao Surgawi. Dia mengangkat pedang Dao Surgawi di tangannya dan menebaskannya ke wajah besar yang bengkok di langit.